Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mizanul Awal, mahasiswa Pendidikan Agama Islam kelas PAIE Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi sekarang saya akan mereview perbandingan antara kurikulum pembelajaran di Indonesia dengan kurikulum pembelajaran yang ada di beberapa negara di luar negeri, baik itu di Asia, Eropa, dan Amerika. Dalam video ini saya akan membandingkan 5 aspek kurikulum pembelajaran yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Yang pertama itu adalah jenjang belajar. Di Indonesia, jenjang sekolah atau pembelajaran dimulai pada usia 4 sampai dengan 5 tahun untuk untuk taman kanak-kanak atau TK. Kemudian dilanjutkan ke sekolah dasar atau SD wajib selama 6 tahun. Kemudian di SMP maksimal 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, dan pada perguruan tinggi itu umumnya 3,5 sampai 4 tahun. Sedangkan di luar negeri, yang pertama di Selandia Baru. Di Selandia Baru hampir mirip dengan Indonesia, yakni jenjang belajarnya dimulai dari sekolah dasar, kemudian menengah, dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan pelajar dalam berorientasi sehingga bisa fokus pada penajaman karakter pelajar. Sedangkan di Inggris, pendidikan di Inggris meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah. Sekolah dasar itu dimulai pada usia 5 tahun sampai 11 tahun dalam kurun waktu 6 tahun. Kemudian sekolah menengah itu dimulai dari umur 11 tahun sampai dengan 16 tahun dalam kurun waktu normal 5 tahun. Pada tahun keempat, mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian-ujian yang disebut General Certificate of Secondary Education atau GCSE. Ini adalah ujian yang menentukan para pelajar itu bisa lulus atau tidak dari sekolah menengah, seperti itu. Aspek yang kedua adalah mata pelajaran. Di Indonesia, kita mempelajari banyak sekali mata pelajaran yang dirasa penting untuk dipelajari, seperti bahasa Indonesia, agama, matematika, PPKN, IPA. IPA itu terbagi ke dalam 3 aspek. Ini biologi, kimia, dan fisika. Kemudian IPS. IPS juga sama seperti IPA. IPS terbagi ke dalam 3 aspek, yakni ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kemudian sejarah, dan banyak mata pelajaran lain yang kita pelajari secara terus-menerus dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sedangkan di Amerika Serikat, Amerika memiliki 4 pelajaran wajib, yakni Science, Mathematics, English, dan Physical Education, yang dibantu oleh beberapa pelajaran tambahan sesuai minat dan bakat siswa seperti Athletics, Career and Technical Education, Computer Word Processing, dan lain-lain, yang siswanya bisa pilih semaunya sesuai dengan passion mereka ataupun minat dan bakatnya. Aspek yang ketiga adalah waktu belajar. Di Indonesia, proses belajar mengajar itu dimulai dari pukul 7.00 sampai dengan 14.30, atau bahkan ada yang sampai jam 15.30. Dengan rata-rata sekolah menerapkan 1 jam pelajaran itu sekisaran 35 sampai dengan 40 menit. Jika dibandingkan dengan beberapa negara seperti yang pertama, Singapura. Di Singapura, siswa SMA-nya masuk lebih telat 30 menit dibanding Indonesia, yakni sekitar jam 7.30. Tapi jangan salah, pelajaran di Singapura ternyata lebih banyak dibanding dengan Indonesia. Waktu pulangnya pun lebih lama, yakni sekitar pukul 16.00. Sedangkan di Cina, waktu belajar SMA-nya ternyata itu dimulai pada pukul 6.30 dan sampai jam 19.00 waktu setempat. Sedangkan di Finlandia itu merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tapi hal itu tak semata-mata membuat jadwal sekolah di Finlandia itu padat. Justru anak SD sampai SMP di Finlandia hanya menghabiskan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 jam pelajaran di sekolah. Sementara siswa SMA-nya itu seperti halnya anak kuliah di Indonesia. Mereka hanya datang pada saat jam pelajaran tertentu sesuai minat dan bakatnya masing-masing, seperti itu. Kemudian aspek yang keempat itu adalah RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Pertanyaannya, apakah guru di luar negeri juga menyusun RPP? Jawabannya adalah iya, tapi namanya bukan RPP, melainkan lesson plan.
Semua guru di dunia itu menyusun lesson plan atau RPP. Tapi bedanya di Indonesia, RPP-nya lebih tebal dan formal, sedangkan lesson plan yang dipakai oleh guru-guru di luar negeri itu lebih tipis ataupun lebih informal. Kayaknya itu hanya kisaran tebalnya seperti makalah karena dasarnya memang nggak formal gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah pekerjaan rumah atau PR. Di Indonesia, guru memberikan PR kepada siswa sebagai bahan latihan untuk mengembangkan diri di rumah dan terus belajar. Namun, banyak siswa yang mengeluh karena kan waktu belajar sudah cukup lama, masih diberikan tambahan tugas rumah. Jadi, kebanyakan siswa itu merasa mengeluh akan hal yang demikian. Faktanya, PR itu dicetuskan oleh seorang bapak guru atau pak guru yang berasal dari Venesia, Italia yang bernama Roberto Nevilis pada tahun sekitar 1905, dan kebanyakan negara dunia menerapkan pekerjaan rumah pada siswanya rata-rata loh, bukan hanya di Indonesia. Namun tahu nggak sih kalian, ada negara yang tidak menerapkan pekerjaan rumah pada siswanya, yakni Finlandia. Di Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ternyata mereka tidak memberikan PR kepada siswanya karena taraf pendidikan di Finlandia bukan pintar atau bodoh. Mereka menganggap semua siswa itu sama. Jadi tidak ada kesenjangan pendidikan yang ada di Finlandia, sehingga membuat Finlandia itu dinobatkan sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Jadi berdasarkan 5 aspek tadi, saya menarik kesimpulan bahwa pembelajaran di Indonesia dan di luar negeri itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu jelek, dan kita tidak semata-mata langsung mengecap bahwa pendidikan di luar negeri itu lebih baik daripada Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.